Habis itu komponen B2 dikirim ke komponen B3. Props. Karena setiap komponen berkomunikasi melalui props. Serbet, halo bang, halo. Gitu. Nah, karena ada permasalahan tersebut, karena ada permasalahan props drilling ini, maka dibuatlah sebuah namanya itu global state management. Gitu. Sebenarnya kelemahannya banyak nih, problemnya code duplication, increase cognitive load, gitu. Can also increase the cognitive load on developer who need to understand. Jadi dia ini mau nyari data di ujung nih, tapi naik gitu. Oke. Itu namanya props drilling. Habis itu dia use a state management library. Dia bilang pakai Redux dan MOBX gitu. Maka dia akan menjadi sebuah satu store atau satu tempat yang centralized. Yang dimana bisa dipakai oleh berbagai komponen tanpa harus komponen parent ya atau komponen lain mengirimkan informasi secara langsung ke komponen tujuan atau komponen yang lu pengen panggil nih datanya gitu. Nah, jadi itulah background kenapa adanya global state management. Apakah harus pakai Redux? Banyak pilihan. Ada Zustan, ada use context, walaupun nih harusnya gue sharing dulu use context, baru Redux, tapi ya udahlah. Gitu. Gak apa-apa. Tapi apa tadi gue bilang ya? Oh, thank you sudah share live-nya. Lanjut. Makanya adanya Redux itu. Untuk men-tackle isu tersebut. Supaya tidak terjadinya props drilling. Props gitu. Gitu. Iya, dimasukin ke YouTube, bal-bal. Tapi tolong stay tetap ya di live ya. Jangan mentang-mentang saya upload ke YouTube, nggak ada yang stay. So, apa bedanya high order compo, Bang? Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu high order component itu apa sih? Ini adalah salah satu jargon lah. Jargon dari React. Dan termasuk salah satu advanced topics ya. Jadi ini bukanlah sebuah topik yang langsung teman-teman harus ngerti. Tapi intinya adalah high order component itu adalah sebuah function yang mengconvert function masukan atau input menjadi komponen baru. Oke, gue ulang. Jadi ada sebuah function, ya, ada sebuah komponen function, gimana ya? Jadi ada function yang mengconvert komponen satu menjadi komponen yang baru. Itu high order component. Gitu. STFN, state itu harus di parent paling atas ya. Lifting state up, biar bisa dipakai oleh child-child di bawah. Iya, STFN, betul banget. Karena, kayak tadi, kenapa terjadi props drilling itu? Karena state-nya yang utama, state username, ini gue asumsikan username ya, mau dipakai di semua komponen. Username-nya harus ditaruh paling atas, gitu. Ditaruh di root, supaya child-child-nya, anak-anaknya, komponen di bawah-bawahnya itu, secara struktural tuh, bisa mengambil data. Apakah komponen state username-nya bisa dibikin di komponen C1? Bisa. Ya. Komponen C1 misalnya punya state username sendiri, itu bisa. Nah, tapi kalau teman-teman bayangin nih, komponen C1 manggil API untuk dapetin username doang. Komponen B1 nanti mau ambil username, get lagi dari user server. Itu cuman ambil username aja, nambahin traffic. Jadi dengan ada Redux, itu centralized, kita sebutnya single source of truth, gitu ya. Di dalam situ ada centralized store, kalau gue bisa anggap itu kayak sebuah storage-nya teman-teman, atau warehouse, atau kotak ajaibnya teman-teman, di mana kita menyimpan state yang dipakai oleh komponen yang banyak nih, komponen-komponen lain, itu dalam satu tempat. Jadi ini agak tricky nih, nggak semua dimasukin dalam store menurut gue. Karena ada juga komponen-komponennya sendiri punya state-nya sendiri. Contoh, misalnya kayak loading lah. Misalnya nih ya, loading mau setiap komponen beda nih. Ya, is loadingnya di komponen itu aja. Karena yang loading kan cuma komponen itu. Kenapa gua harus taruh di Redux? Is loadingnya itu. Sedangkan yang pakai cuma komponen B1 gitu. Memberat-beratkan, mempergemuk aja ya storage-nya gitu. Sampai situ dulu ya. Itu sekilas daripada teori kenapa kita harus tahu global state management. Apakah dengan global state management ini teman-teman nggak ngerti, nggak bisa bikin software? Bisa. Tapi bakal akan menemukan titik jenuh, akan menemukan titik bug yang sangat painful, yang sangat susah. Karena itu, tidak menggunakan global state management. Redux itu apa, Bang? Nah, Redux itu, yang tadi ya, kita baru masuk ke sini. Redux itu adalah library JS
untuk predictable and maintainable global state management. It helps you write application that behave consistently, run in different environments. Jadi gua mungkin translate dikit. Ini membantu kita dalam menulis aplikasi yang memiliki behavior atau memiliki perilaku yang konsisten. Gitu. Taufikli ID, nggak ngerti bang. Nggak ngerti di bagian mana? Franz, Redux itu apa bang? Oh ini baru gue jelasin ya. Bentar ya guys, pertanyaan-pertanyaan lainnya nanti gue jawab ya. Oke. Wah ada Mas Kot Bayu. C, ketika state yang di Redux berubah, apakah semua child jadi di re-render? Tidak. Tapi, gue bisa jawab enggak. Tapi waktu itu gue pernah dengar kasus bahwa Redux-nya tuh kayaknya tidak terimplement dengan benar atau ada bug di Redux-nya atau apa, nggak ngerti. Jadi, state yang berubah tuh dia mere-render halaman-halaman sebelumnya yang secara historical ada di tree-nya gitu. Kan jadi pada saat kita routing kan, kita tuh kan kayak secara nggak langsung nge-push halaman baru ya. Nge-push halaman baru. Jadi kayak misalnya gue buka home, habis itu gue buka halaman about, gue buka halaman misalnya nambah lagi apa gitu. Nah, dengan Redux yang di dalamnya berubah-ubah, ada yang bilang nih, gue nggak tahu nih, belum bisa gue buktikan, tapi Redux-nya mungkin nggak di-setup dengan benar atau apa. Jadi dia selalu nge-render halaman-halaman sebelumnya. Gitu. Nah, itu bisa terjadi kalau misalnya teman-teman itu menggunakan seluruh state Redux. Jadi nanti gua kasih tahu ada cara kita mengimport state di Redux. Nah, tapi kita import semuanya tuh dalam satu komponen, dalam satu halaman. Nah, itu yang bisa bikin re-render karena dikira bahwa halaman tersebut tuh lagi memanggil nih state-nya gitu. Jadi penggunaan Redux ini nanti akan gue tunjukin best practice-nya. Kalau bisa sih gue tunjukin best practice-nya. Jimbun, Bang izin untuk belajar, silahkan. Konsisten tuh gimana? Iya, jadi flow daripada programnya ya kayak gitu-gitu aja. Sesuai dengan ekspektasi yang kita code gitu. Apa yang kita program. Gitu. Itu yang disebut konsisten. Kalau inkonsisten tuh misalnya ada ketemu bug-nya misalnya counternya, buttonnya, apa ya? Misalnya counternya tuh 0, di tempat lain bisa 1. Nah, itu ada inkonsistensi. Ya, gitu. Halo Bang, baru balik udah praktis apa aja? Ini belum praktis ini, baru teori. Ruby Byte solusi tekno. React. Jangan next dulu. React. Kalau mau next ya. Oke, kita lanjut. Nah, habis itu dia bilang runs in a different environment, client, server, and native, and are easy to test, mudah dites. On top of that, di atas segalanya ya kayaknya maksudnya, it provides a great developer experience such as live code editing combined with time traveler debugger. You can use Redux together with React. Kita bisa menggunakan Redux pada React atau dengan other Vue library. Dan dia bilang ini kecil banget, library-nya hanya 2 KB, tapi memiliki ekosistem yang sangat besar. Dia bilang Redux Toolkit adalah official recommended approach for writing Redux logic. Nah, jadi kita akan mencoba menggunakan namanya Redux Toolkit. Oke? Sebelum kita masuk ngoding ke Redux, ini ada sebuah artikel yang gue seneng banget kalau misalnya tunjukin ke teman-teman kalau mau ngerti soal Redux. Dan nggak mostly sih, hanya Redux deh. Nah, kalau teman-teman lihat dari animasi ini, itu sebenarnya sederhananya banget bahwa UI itu apa? Tampilan kita. Nah, tampilan itu ada sebuah fungsi deposit sama withdraw. Nah, UI itu nanti kita pasang function-nya. Event handling-nya tuh adalah dispatch. Jadi dispatch itu adalah fungsi dari Redux yang bisa mengubah isi daripada store. Jadi store itu ingat, store itu tuh kayak warehouse data lu gitu, storage data lu. Gitu. Oke? Jadi storage data lu di mana yang bisa ngubah itu hanya fungsi yang namanya dispatch gitu. Rul, kenapa nggak Angular, Irafudil? Saya tidak terlalu familiar dan gue lebih suka React karena gue suka biru sih. Sederhana ya. Mau BX dong Bang, kalau get dari API better masukin satu-satu data ke store atau objek data aja. Sesuai kebutuhan sih ya. Kalau bisa sih menyimpan data di store tuh yang se-efisien mungkin, maksudnya dipakai gitu. Nggak usah semuanya disimpan, berat-beratin aja sih kalau menurut gue secara datanya.
Bevelry. Oke. Anjay, Gibran follow the host. Ini mah Gibran, bukan Gibran kan ya. Oke, kita lanjut. Eksekusi, ada yang bilang langsung eksekusi. Oke, kita baca dulu pelan-pelan ya. Purpose-nya, ini nih standard way to Redux logic. It was originally created to help address three common. Jadi, teman-teman kalau yang belum tahu, nge-configure atau mengimplement Redux Store tuh lama sekali. Ribet sekali. Bukan ribet sih, ya ribet sekali. Panjang lah caranya. Oke. Nah, kalau dengan ini nih lebih gampang ya. Sekarang gue akan coba npm Redux Toolkit ya. Dia bilang, if you need React bindings. Kayaknya rasa-rasanya sih saya nggak butuh ya kayaknya. Harusnya sih nggak ya. Chat. Nah, di sini kita akan nih, React Basic ya. Oh, ini gue pakai Yarn, guys. Gue pikir gue npm tadi. Ini Yarn add. Jadi kita install dulu library-nya. Karena tidak bisa tiba-tiba ada ya, guys ya. Gitu. STVN. Oh, bentar. Konsep use reducer dengan Redux sama nggak, Bang? Gue nggak bisa bilang itu sama persis. Karena Redux itu punya flow-nya dan konsepnya sendiri. Tapi kegunaannya mungkin hampir mirip. Give, Bang. Mana lebih bagus, server side atau client side? Tergantung project. Kalau misalnya itu portofolio atau membutuhkan SEO, server side. Gitu. Situsnya apa? Cipeli Pampam, Freecode. Bentar, STVN bilang tolong jelasin Flow Redux. Oke. Boleh. Cipel Pampam. Ini Freecode Camp. Nanti gua share ya. Bang, nggak ada niatan live di YouTube biar ada replaynya, Bang. Ini nanti gua akan record dan gua akan share juga di YouTube. Walaupun sebenarnya gue ada lihat orang tuh live di layar, habis itu ya kayak nanti dah. Oke, kita lanjut. Ini adalah diagramnya, cara bacanya gimana. Wah, ada tangan gue. Oke. Nah, ini UI-nya, itu tampilan kita. Tampilan tuh apa? Yang ini nih, tampilan nih. UI ini nih, tampilan. Oke. Dikliklah tombol deposit, jebret, deposit. Nah, deposit ini akan memanggil fungsi daripada namanya dispatch. Jadi dispatch ini akan ditempel di event handlingnya button ini. Nah nih, klik event deposit nih. Jadi pada saat diklik, klik dispatch. Dispatch ini akan mengubah isi daripada store. Dan hanya function dispatch yang bisa mengubah isi daripada store. Isi daripada store itu apa? State yang ada pada store. Gitu. Kenapa nggak pakai konteks? Ya ini karena memang request dari teman-teman, coba bang pakai Redux, nggak apa-apa. Nanti use konteksnya mungkin di next week, di minggu depan weekdays gitu. Oke. Ada yang bilang kurang OP, tapi faktanya masih banyak yang pakai. Dan gue juga kadang pakai itu kalau dirasa gue nggak butuh state management yang terlalu ribet. Karena menginstal third party library itu kan menambah size dari project lu ya. Jadi perlu dipertimbangkan. Walaupun gue juga kadang suka asal ya, install aja yang penting asik. Jal, Bang, pelajarannya, wah mohon maaf kalau diulang dari awal, takutnya teman-teman yang lainnya harus menunggu, Jal. Jadi, mungkin kalau saya boleh saran, nanti ada recordnya. Ya sebenarnya, kalau gua record, habis itu gua share, orang-orang ngapain nonton live ya, maksud gue, gitu. Cuman ya, mohon maaf, gua nggak bisa ulang banget dari awal, karena gua mau lanjutin dulu ya, oke? Sorry ya, Jal. Oke? Kita akan lanjut. Tadi udah Redux Toolkit. Udah. Nah, kita akan masuk ke dalam. Tadi sudah saya install belum ya? Udah saya install nih. Coba lihat teman-teman. Gua cuma install satu yang namanya salah. Apa nih? Tadi gue cuma install satu Redux.js Toolkit, tapi lihat banyak banget perintilan. Mana sih? Oh, ini banyak lah beberapa yang dia install kayaknya. Cuma ya itu, kan kita pakai itu. Oke bang, nggak apa-apa. Sorry ya Jal. Nanti gue akan share. Kalau nggak mau ketinggalan info-info tentang TikTok gue atau lagi mau live, join aja Discord. Di sana juga teman-teman bisa ngobrol. Oke. STVN, action sama dengan mendeteksi state yang ingin diubah, reducer, merubah isi state lama menjadi state baru, store sama dengan menyimpan state baru, gitu bukan? Kalau gue boleh koreksi, sebenarnya lebih tepatnya gini, action itu adalah sebuah fungsi untuk mengubah
si isi daripada store Redux. Reducer itu adalah kumpulan-kumpulan function yang terdaftar untuk melakukan perubahan pada si store itu. Nah, store itu adalah penyimpanan state. Jadi nggak ada sebutannya penyimpanan state baru atau lama, tapi store itu adalah tempat penyimpanan state-nya. Gitu. Kayaknya gitu deh harusnya penjelasan reducer, walaupun gue sih cukup yakin ya penjelasan reducernya benar. Kita langsung ke tutorial. Oke. Redux Toolkit Quick Start. Kenapa gue langsung masuk ke dalam... bener nggak ini? Oh, salah, ini Redux.js. Ini Quick Start. Bang, bikin JavaScript challenge lagi. Siap, nanti gue bikin. Nanti ya, soalnya gue upload tiap hari tuh kenapa nggak ada yang view ya? Gue juga kadang bingung sih. Cuma nanti gue akan tambahkan JavaScript challenge-nya lebih ribet ya. Gitu. Oke, kita lanjut. Oh ya, gue lupa nih install React Redux juga. Karena React Redux itu apa? React Redux itu adalah base-nya ya. Karena kan React Redux itu adalah base-nya. Aduh. Astagfirullah. React Redux ya. Jebret. Nah nih, React Redux sama Redux Toolkit. Dia bilang tuh, install React Redux juga. Karena React Redux itu adalah si core-nya. Core dari segala core. Mau kalau berpotensi, halo. Ken, bedanya Redux sama konteks apa? Ya, Redux itu adalah sebuah JavaScript library untuk global state management. Kalau konteks itu juga bisa digunakan untuk sharing state tanpa harus melalui props, pengiriman props. Jadi itu bedanya. Gitu, oke? Sip. Nah, pertama adalah create a Redux store. Nah, ini apa yang gua tunjukin dari codingan ini. Jadi yang gue tunjukin di codingan ini itu adalah, gue nggak bisa bilang ini best practice daripada pembuatan folder structure untuk si Redux. Tapi ini yang gue percaya cukup efisien lah. Gitu. Jadi gue akan bikin sebuah folder, nama foldernya itu stores. Nah, pertanyaannya, apakah Redux itu hanya bisa satu store? Jawabannya tidak ya. Bisa lebih dari satu store-nya. Jadi bisa punya banyak storage baru ya. Atau warehouse kalian masing-masing gitu. Sesuai dengan kebutuhan. Itu bisa banget. Ada yang mau bikin store untuk username. Ada bikin store untuk user. Ada yang mau bikin store untuk misalnya data news. Dan sebagainya. Jadi banyak. Ya, nggak perlu cuma satu. Tapi yang kita tunjukin sekarang itu hanya satu. Kita akan bikin sesuai dengan tutorialnya. Kita akan configure store yang paling pertama banget. Yaitu namanya store. Oke? Sip. Nah, kalau udah kita bikin sebuah file, nama filenya kita jadikan store.js aja dulu. Jadi hari ini tuh Redux-nya memang benar-benar sebasic itu. Anjay, sebasic itu. Maksudnya benar-benar yang penting teman-teman sudah implement bareng cara penggunaannya gitu. Nah, best practice-nya dan sebagaimana, kayaknya gue nggak bisa share itu dalam satu live, karena itu pastinya butuh pemahaman lebih ya, dan case yang lebih spesifik gitu. Kenapa kita harus pakai store-nya banyak atau apa gitu. Karena, sekali lagi, ini mungkin tips juga ya. Jadi software engineer tuh kan kita ya sebagai programmer atau software engineer lah gitu. Jangan over engineering atau mengcomplicatedkan sesuatu hal yang over lah gitu. Kalau bisa yang lebih sederhana, code-nya lebih dikit, namun itu long term ya, it's okay gitu. Itu gua baru pelajarin di akhir-akhir dalam karir saya guys. Configure store, kenapa nih nggak auto import ya? Apa gua harus ganti laptop ya guys ya? Klik di komen dong, anjay. Ganti laptop. Pertanyaannya, fail React VS View, pilih mana bang? Selalu dengan yakin saya akan bilang Angular. Enggak lah, bercanda ya. Saya pilih apa? Pilih React. Ganti M3 bang. Oke. Export con sama dengan configure store. Nah, jadi ini potongan kode ini apa nih?
the store configuration. Jadi kita akan baca nih. Saya tahu teman-teman, kalau kita lihat artikel yang kayak gini tuh, pengennya langsung ngoding aja gitu ya. Sama. Saya pun juga setuju sekali. Tapi kita akan baca bersama ya. Oke? Kita akan belajar bersama ya. Oke? Mas Xavier. Selamat datang Mas Xavier. Senior saya nih di kantor, anjay. Keren. Gokil. Aduh, jadi grogi kan dilihat. Aduh, punten ya Mas Xavier ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah configure store. Nah, kita akan baca satu-satu ya. Jadi, live di sini tuh sebenarnya gue juga sekalian belajar membaca. We can make it available to our React component by putting React Redux. Nah, dia bilang, put React Redux provider around our application src index.js. Import the Redux store we just create, put a provider around your app and pass. Jadi, setahu gue sih ini penerapan yang disebut dengan high order component. Kan high order component itu adalah sebuah teknik di mana mengkonvert satu komponen menjadi komponen baru. Nah, harusnya ini nih salah satunya. Gitu. Di mana provider ini adalah function-nya, dia terima child-nya adalah app, maka dari app itu bisa menggunakan seluruh fitur yang ada pada store itu. React Redux yang kita bikin. Kita bikin store Redux-nya itu. Oke? Langsung aja kita kita nggak coffee ya. Kita coding ya guys ya. Jangan males ya guys ya. Kita harus coba coding ya, walaupun di depan mata sudah ada code-nya ya. Walaupun kadang saya juga malas ya. Nah, berarti kalau di sini kasusnya teman-teman, kita taruh di mana nih? Di app.jsx, main.jsx, di git ignore atau di mana nih guys? Ada yang bisa bantu gue nggak? Kira-kira provider store ini gue taruh di mana guys ya? Di mana ayo? Jawab. Ayo di mana taruhnya? Main.jsx, di index app.jsx yang ada JS-nya. Di file JS-nya, Bang. File JS? Iya, betul, di file JS. Di main, yap. Betul sekali. Kenapa ditaruh di main? Karena main itu apa? Utama. Ya. Berarti kita mau seluruh komponen-komponen yang kita bikin akan bisa menerapkan atau menggunakan store yang kita bikin nanti di sini. Jadi kita taruh di main. Sebenarnya dari lihat contoh codingannya aja nih, ini paling mirip dengan potongan kode apa nih? Main.jsx everybody. Ya. Oke. Nah, kalau di sini kan kita lihat nih router provider. Tapi kita berarti taruhnya di mana? Jangan di dalam router providernya, tapi di luar router provider. Berarti kita kita tambahkan provider. Kenapa nggak jalan nih? Itu gue. Ada yang tahu nggak? Ini nih. Import apa nih? Apa tadi ya? Provider ya? From React Redux bukan ya? React update VS Code-nya Bang. Iya nih. Ketahuan gak sih gue jarang ngoding? Gak lagi lah loh. Gue gak suka ngoding, bos. Begaya bener. Oke, habis itu kita lanjut ke kita import. Nah, dia tuh ada props apa tuh? Nah, propsnya adalah store. Nah, di store-nya kita kayak gini nih. Jadi deh, kita sudah bisa menerapkan fit config, Bang. Readme, Bang. Yo, app bisa aja lu. Git ignore. Bukan. Oke. Nah, jadi provider paling luar kita masukin store. Store ini dari mana? Store ini dari yang kita bikin di sini nih, stores nih. Store.js. Oke. Emang gitu Bang, kayaknya kalau baru install lib nggak auto. Oh, pencet CMDP, ketik reload window, lalu enter Bang. Entar laptop gua ke-reset nih, ke-restart nih. Enggak ya. Nanti gua coba. Harga MacBook berapa Bang? Aduh, dan saya bukan iBook. Ataupun di Gmap. Mungkin Anda bisa nanya ke pihak yang berwajib. Maksudnya salah, pihak yang mengerti kok yang berwajib ya. Wilson, saya HTML SQL aja pusing. Memang HTML SQL juga tidak mudah. Tapi Wilson, jangan patah semangat ya. Kita bisa mengarungi React ini bersama. Yonatan Lance, ini abang lagi buat web kah? Betul, saya bukan bikin cireng. Saya bikin web. Oke, kita lanjut. Providernya sudah kita tempel.
Provider kita sudah tempel. Habis itu dia bilang, create a Redux state slice. Bagi teman-teman, gue baru ketemu alasannya kenapa kita install React Redux. Jadi, Redux Toolkit itu kan adalah sebuah extended library untuk menjalankan fungsi-fungsi daripada Redux yang secara modern tanda kutip gitu kan. Karena kan sebelumnya React Redux sendiri itu kan punya fungsi-fungsinya sendiri gitu. Nah, Toolkit juga punya API-nya sendiri gitu. Nah, API itu yang bisa kita pakai untuk ke React Redux. Kalau teman-teman lihat provider ini adalah sebuah komponen dari si library React Redux-nya sendiri gitu. Jadi, kenapa harus install React Redux supaya bisa pakai provider? Walaupun gue nggak tahu apakah Redux Toolkit juga sudah kasih provider ya. Oke. Kita lanjut. Create a Redux state slice, add a new file name src features counter slice js. Jadi kita akan bikin sebuah fungsi untuk melakukan manipulasi ataupun modifikasi, memanipulate si store-nya itu dengan menggunakan salah satu API-nya namanya create slice dari Redux Toolkit. Gitu. Dia bilang bikinnya dalam sebuah folder features. Oke. Mungkin kita kali ini ikutin ya. Jadi kita bikin sebuah folder features ya. Ada yang salah nggak dengan mengikuti nggak? Karena sekali lagi ini kan yang bikin si developer React Redux Toolkit kan. Berarti mungkin dia sudah memahami ini tuh best practice-nya. Jadi follow aja yang ini. Kita bikin sebuah folder. Nah, kita plek, ya, ikutin sesuai dengan arahan beliau ya, Redux Toolkit ini ya. Jadi bikin folder features, dalam features ada folder counter, dalam folder counter ada counter slice. Gitu. Oke. Di dalam counter slice kita baca lagi. Nah, sebenarnya ya itu. Apa? Hey yo, apa alasan lu pakai Redux bang? Maksudnya lagi diperlukan banget kah bang atau gimana? Nah, sebenarnya dalam hati kecil saya tuh maunya sharing soal Zusten. Karena Zusten itu jauh lebih straightforward, jelas banget. Tek, pakai ini, langsung bisa pakai global state management. Cuman, gua sharing soal yang kayaknya perusahaan-perusahaan yang mungkin sudah berdiri lama tuh kan pasti pakai state management-nya, ya pasti kalau nggak Redux, ya Redux gitu maksudnya. Ya masuk kalau lu mau masuk perusahaan gede kan pasti mereka punya tech stack yang sudah established, yang sudah ada yang mereka pakai. Ya, jadi nggak ada salahnya belajar Redux. Gitu. Kalau mau pakai Zusten ya silahkan. Kalau gue sih project baru sih makanya Zusten nih. Gitu. Zusten mingdep aja bang. Boleh mingdep ya. Atau use konteks juga boleh. Duta Brawl pernah pakai React Gatsby nggak bang? Gatsby rambut pernah, tapi React Gatsby itu belum. Oke. Kita lanjut. Struktur folder yang bagus untuk React. Nah, nanti kita cari tahu bersama ya. Karena bagus itu relatif kayaknya. Karena React itu kan lupa lah bahasa Inggris. Tapi intinya kayak tidak ada tatanan atau keteraturan sendiri kan untuk React. Next ada, karena dia framework. Nah, lanjut ya. Counter slice ya. Creating a slice requires a string name identify the slice initial state value and one or more reducer function to define how the state can be updated. Jadi dia bilang, di create slice itu kita butuh 3 hal. Nama daripada slice-nya, namanya apa? Habis itu initial state value. Initial state value ini kayak isi daripada store itu tuh key-nya apa aja. Objek daripada store-nya tuh key-nya mau apa-apa aja. Gitu. Oke? Dan yang ketiga itu adalah one or more reducer. Jadi reducer ini adalah apa? Reducer ini adalah fungsi-fungsi yang kita akan gunakan untuk memodifikasi isi daripada store. Seperti itu. Oke? Kita lanjut. Redux. Thank you banget. Itu SentiGIF. Thank you. Hey. Bagi teman-teman yang baru join, boleh di-follow ya. Oke. Like boleh, share boleh. Kita bikin rame. Gak nyambung. Oke. Redux requires that we will rewrite all state updates immediately by making copies of data and updating the copies. However, Redux Toolkit create slice and create APIs. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum tahu, Redux yang zaman dulu tuh, itu tuh semua state-nya tuh immutable. Ya, sampai sekarang pun juga immutable. Tapi intinya adalah
pada saat lu mau mengubah sesuatu di dalam state-nya Redux Redux lama, itu lu harus copy dulu, habis itu kita ubah, kita copy, kita modifikasi, habis itu kita tempel lagi dengan store yang sekarang. Karena ada sifat daripada objek itu immutability, gitu. Bahwa ini kita tunjukin saja ya, immutability object JavaScript. Nah, immutability itu apa? By default, objects are mutable. Jadi pada dasarnya objek itu adalah mutable. This means, berarti maksudnya adalah setelah dia terbuat, lu bisa nambah properti baru ke mereka, mengubah existing property, dan juga mendelete. Gitu. Nah, itu dia bilang, I found terms mutable dan immutable. Nah, ini very confusing gitu. Jadi, mutability itu ada ability to change over time. Gitu. Mutability itu adalah kemampuan untuk berubah terus-menerus. Tapi kalau immutability itu adalah something yang tidak akan pernah berubah lagi setelah terbuat. Oke? When an object is immutable, you cannot add a new property to it, modify it, or delete. There is no way to extend it. This is what a frozen object is, which we'll learn about. Oh, gitulah. Nah, hal-hal yang mutable kayak gitu sudah di handle oleh si Redux Toolkit. Karena dia menerapkan salah satu library namanya Immer.js. Ini nih salah satu library yang menang awards apa gitu. Karena ini nih, most impactful contribution sama breakthrough of the year. Jadi, Immer itu mensimplify immutability itu. Tanpa harus teman-teman copy objek sebelumnya, sambil dimodif, habis itu di-return lagi ke store. Jadi dengan kita langsung directly ganti value di state kita yang di store, sekarang langsung otomatis berubah. Sederhananya kayak gitu. Itulah kenapa Immer tuh menjadi sebuah fondasi daripada create slice dan create reducer. Oke. Use Immer Insight to allow us to write mutating update logic that becomes correct immutable updates. Jadi dengan ini kita dapat mengenable immutable itu kita bisa ubah. Nah, Redux Toolkit allow us to write mutating logic in reducer. It doesn't actually mutate the state because it uses Immer library, which detect changes to a draft state and produce a brand new. Nah, ini pakai QuickTime, Scott Bayu. Ini pakai QuickTime yang di Mac. Tadi kita lanjut ya. Jadi, Immer library itu kita nggak bahas sekarang, tapi intinya adalah itu mempermudah kita untuk mengganti immutable data, kayak objek tadi, itu immutable, yang objek-objek itu, menjadi mutable lah, tanda kutip. Gitu. Walaupun setahu gue sih, objek itu tuh is object, immutable in JavaScript. Setahu gue sih objek tuh mutable. Tapi setelah masuk ke dalam Redux kan dia jadinya sebuah immutable kali. Nah kan tidak bisa digantikan gitu. Sebenarnya ini enak banget kalau dibandingkan dengan implementasi React Redux yang lama sih. Agus DM, halo Bang. Halo Mas Agus ya. Punten ini sepuh-sepuh ya, Mas Agus, Mas Scott Bayu. Gasin duet Bang, waduh. Sebuah kehormatan bisa collab sama Mas Agus, DM dan juga Mas Scott Bayu ya. Mungkin kalau kedua Mas ini punya waktu, ya bolehlah kita collab. Dan saya nonton juga ya kontennya Mas Agus tuh lagi nge-clone webnya Real Madrid ya. Menang terus ya Madrid ini ya. Oke lanjut. Bukan hal yang perlu kita bahas di live ini. Saya masih pemula Kak. Aduh. Memang orang hebat itu humble ya guys ya. Itu bagus maksudnya. Kalau sombong pukul aja guys. Kita nggak butuh orang-orang sombong dan songong. Oke.
Kita akan import create slice-nya. Jadi kita akan menggunakan API create slice untuk melakukan mutation atau mengubah isi daripada store. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Cons, initial state. Nah, ini adalah sebuah state awal yang kita pasang di mana nih? Di counter slice kita. Ya, jadi value-nya 0. Jadi kita hari ini tuh cuma menerapkan React Redux yang sesimpel counter pencetan doang, guys ya. Fungsi apa create slice? Jadi create slice itu adalah API yang dimana bertugas untuk melakukan mutasi, mutating pada store kita. Gitu. Oke? Oke. Nah, nanti kita lanjut nih. Tapi intinya create slice adalah sebuah API dari Redux.js Toolkit. API itu apa? Simpelnya adalah sebuah fungsi yang dari library yang kasih nih, sebuah metode untuk melakukan modifikasi pada atau memiliki fungsi tertentu gitu. Oke, kita export cons counter slice di sini. Counter slice di sini. Habis itu kita pakai fungsi create slice-nya. Tadi create slice itu punya 3 parameter ya. Punya satu parameter namanya options. Nah, options-nya itu punya 3 yang utama yang perlu kita isi, yaitu name. Name-nya kita namanya counter aja. Nah, apakah name ini harus selalu sama, Bang, sama counter slice-nya? Kalau menurut gue sih samain aja biar nggak pusing gitu. Supaya nanti setiap slice itu punya keunikan namanya masing-masing dan tidak kebolak-balik dan membuat Anda pusing everybody. Right? Nah, parameter kedua adalah initial state. Dan yang kedua adalah fungsi daripada reducer yang melakukan mutasi commit. Oh, bukan ya. Kalau gue ngomong commit, tiba-tiba gue di-ban ya. Nah, lanjut ya. Jangan ngoding-ngoding aja, nggak gue jelasin nih. Udah nih, kita sudah bikin sampai reducer. Nah, di reducer ini kita akan punya 2 fungsi utama dulu. Increment, 3. Increment, decrement, sama increment by amount. Increment itu nambah, decrement itu berkurang. Kalau increment by amount itu adalah nambah menggunakan amount, gitu ya. Menambah sesuai dengan payload yang dikirim. Oke. Berarti kalau udah increment, kenapa reducernya ada state di sini? Ngantuk nih. Ketahuan nih. Increment dalam titik 2 dalam kurung state. Nah, increment titik 2 dalam kurung state ini maksudnya apa? Jadi dalam reducer ini punya key-nya increment. Nah, increment ini sebuah function di mana parameter di mana kita bisa mengakses state-nya gitu. Jadi nanti state-nya value ditambah sama dengan 1. Payload. Payload itu adalah sebuah ngopi, Bang, anjay. Ngopi, Bang. Bukan. Payload itu apa, Bang? Payload itu tuh gimana jelasinnya? Sebuah cari aja di Google anjay. Payload. Karena setahu gue kalau gue jelasin dari terms-nya API, payload itu isinya adalah sebuah data yang dikirim dari body API body pada API waktu kita kirim data dari web, dari front end gitu. Tapi kalau payload di sini tuh ya intinya kumpulan data deh gitu ya. Mungkin gue harusnya mencari kata-kata yang lebih technical. Gitu. Tapi payload itu adalah data. Mau namanya payload, biasanya payload sih. Oke, lanjut. Terima kasih teman-teman yang sudah kasih gift ya, sudah kasih gua kopi ya. Apakah saya perlu pargoy sampai mampus biar dapet singa? Anjay. Lanjut ya. 1. Nah, yang increment by amount ini dia punya 2. Gua tuh sebutnya apa sih? Bukan parameter sini sebenarnya. 2 atribut lah ya. State sama action. Nah, action ini yang nanti akan menampung sebuah payload atau sebuah data yang dikirim melalui dispatch. Bukan dispatch, tapi
langsung fungsinya. State dot value tambah action dot payload. Jadi payloadnya ini apa sih? Nah, nanti kita akan tunjukin lah. Habis kita lanjut nih, apa nih? Action creators are generated for each reducer function. Nah, konsep yang tadi gue jelasin soal React Redux itu tuh sudah hampir berbeda jauh dari si... Nggak jadi. Bener, masih sama. Aduh, kelihatannya masih pemula ya guys ya. Enggak apa-apa. Ya. Terima kasih yang sudah kasih gift ya everybody. Oke. Apa ini bang? Ini tuh Redux. Khususnya metode post, put, dan patch. Yo, thank you. API khusus yang melakukan manipulasi data, modifikasi. Itu payload kirim. Jadi ini apa nih? Increment, decrement, sama increment by amount ya. Sama dengan action.payload. Counter slice dot action. Nah, tadi kita lihat kembali lagi kemana? Kembali ke laptop ya. Nah, ini yang kita bikin guys. Action ini yang kita bikin nih. Nih, ini nih. Mana nih? Nah, ini nih. Belum. Nah, ini nih, action ini nih. Pokoknya action yang mau kita dispatch itu. Junaidi Dev, Bang, saran untuk web server selain Apache untuk JavaScript, Bang. Aduh, pertanyaannya susah nanti ya. Terima kasih teman-teman yang stay, sudah follow, like, dan share ya. Kita lanjut. Ini suara gue masih ada kan ya? Masih ada ya? Aman ya? Aman. Minum dulu, aus. Anjay. Hampir sejam ya. Dan ini masih pertengahan jalan ya guys ya. Kita lanjut. Nah, kalau udah kita export default si counter slice dot reducer. Ini sekali lagi yang gue tunjukin adalah sebuah codingan basic banget untuk React Redux. Apakah ini dipakai oleh banyak perusahaan, maksudnya pattern pengkodingan yang kayak gini, gue rasa enggak gitu. Tapi yang teman-teman perlu tahu bahwa yang penting pakai dulu bisa. Urusan best practice, pusing pala mikirin best practice terus nggak ngoding-ngoding untuk apa gitu maksud gue. Tapi bukan artinya best practice nggak penting ya. Tolong jangan dipotong-potong bahasa gue tuh ya. Jadi kita ngerti dulu, baru nanti kita pikirin mau masukin di mana. Oke? Gue nggak ngoceh, memang gue ngomong kayak gitu. Anjay, gue nggak ngoceh, ini ngomong gitu. Oke, lanjut. Next, we need to import the reducer function from the counter slash and add it to our store by defining a field inside the reducer parameter. We tell the store to use this slice reducer function to handle all updates to the state. Gitu. Nah, disinilah letak, kan pasti kan teman-teman bingung nih, gue bikin slice, abis itu gimana caranya si store ini tahu bahwa ada state yang namanya value, dan ada function-function namanya increment, decrement, sama increment by amount, gitu. Nah, caranya adalah tinggal kita masukkan saja ya guys ya, reducernya ke dalam dalam configure store-nya. Kan teman-teman tadi ada lihat kan di sini store. Nah, store-nya di sini. Kita masukin aja. Dan setelah gua pikir-pikir ya guys, kita tuh nggak butuh banyak store. Kayaknya. Satu store aja, tapi reducernya yang banyak. Kayak gua salah ngomong tadi. Jadi satu store aja, tapi reducernya, create slice-nya yang banyak. Gitu. Iya nggak sih? Pasti lu pada setuju sama gue. Counter reducer ya, berarti kita akan import dulu counter slice di sini. Nah, tapi teman-teman ganti namanya jadi counter reducer di sini. Jadi store-nya satu aja, cuman reducernya yang banyak sih kayaknya. Oke? Sip. Counter reducer udah kita ambil dari feature, counter slash, counter reducer. Nah, kalau udah guys ya, ini baru implementasi di UI-nya. Kita akan coba memainkan peran di mana ini bisa dipakai ya. Caranya sederhana. Teman-teman bisa menggunakan dua hooks dari React Redux. Satu useSelector, di mana useSelector ini berfungsi untuk kita mengambil state yang ada pada store kita. Gitu. Berarti sini state-nya value, ada value kan? Nah, berarti kita akan ambil ini value.
Satu lagi use dispatch ya. Use dispatch ya. Use dispatch ini adalah sebuah hooks yang dimana tadi kita lihat di diagram ini. Dispatch itu adalah satu-satunya fungsi yang dapat melakukan manipulasi dan modifikasi pada store. Kayak gitu. Megatron, pusing bang. Guanya pusing atau kalian yang pusing? Kalau kalian yang pusing, boleh dibantu. Kira-kira ada apa nih ya guys ya? Ada apa? Apakah saya terlalu cepat ngomongnya? Mungkin saya kasih kesempatan bagi everybody, teman-temanku yang keren-keren di sini, kalau mau bertanya sebelum semakin sesat di jalan. Gak ada kayaknya. Mungkin pada mabuk banget kayaknya. Kayak Gak apa-apa, oke lanjut. Nah, kita akan lanjut ya. Grinding terus, belajar ngoding guys. Ya. Kita akan mengambil ini nih. Nah, kalau teman-teman lihat, di dalam sini kan kita kayak mengambil state yang kita butuhin aja. Gitu. Ini state.counter. Nah, .counter ini dari mana? Nah, .counter itu dapat dari si name ini ya guys ya. Name ini apa? Counter. Maka di sini juga counter juga di sini. Gitu. Oke? Di sininya counter, makanya name ini penting banget. Jadi teman-teman samain aja gitu. Jadi misalnya counter slice, ya name-nya counter. Jangan counter slice juga, tapi counter aja. Counter.value. Value-nya di mana? Value-nya ada di initial state-nya di sini ya. Jadi state-nya ada si value-nya. Oke? Nah, kalau udah, ya sok kita langsung implement di sini. Implementnya di mana? Gua mau implementnya di pages di homepage.jsx ya. Di sini gua akan tambahkan sebuah variabel, sebuah state count sama dengan use selector. Iya nih, gua harus restart nih itunya. Ya udahlah, males. Kita import dulu nih. Import use selector. Selector. Oh, ini ada nih use selector nih. Use selector sama use dispatch ya. Use select. Kok use selector sih? Import from React Redux. Nah. Oke. Kalau udah, sudah dapat nih use selectornya. Jangan lupa kita ambil state tadi apa namanya? Counter value gitu. Untuk dispatch-nya teman-teman tinggal dispatch sama dengan use dispatch. Gitu. Oke, count dispatch. Nah, teman-teman sekarang kita akan coba nampilin nih. Kita tampilin dulu ya. Jadi teman-teman jangan pusing dulu nih guys. Kita cuma nampilin nih. Oke. Div dari state management, salah, dari Redux. Dari Redux, oleh Redux, untuk Redux ya. Kita masukin apa tadi ya? Lupa anjay. Oh ya, count. Nah, kita lihat. Dari Redux 0. Oke. Ini kepotong nggak sih? Oh ya, kepotong anjay. Ini 0 ya. Dari Redux 0. Oke. Nah, kita akan coba ubah secara manual ya. Sekali lagi teman-teman. Gue mau kasih tahu ke teman-teman bahwa ini nih sudah terintegrasi dengan Redux gitu. Oke? Kita masukin value-nya jadi 1 di sini. Jebret. Redux-nya dari Redux 1. Gitu ya. Berarti, yes, kita sudah bisa mengambil value-nya. Sekarang yang kita perlu lakukan adalah kita akan membuat ini jadi lebih interaktif. Jadi button-nya diklik nambah, button kliknya dikurang, dan sebagainya. Oke? Thank you banget yang sudah share, thank you banget yang sudah like. Kalau boleh di follow biar tidak ketinggalan informasi-informasi ya. Alvaris, cara coding gimana ya? Ini lagi ngoding nih. Mudah bang, tinggal diketik aja, bener sih kata Megatron. Alphamel, bang itu buat apa? Jadi kita lagi belajar React Redux basic bersama. Gua tekankan bersama ya guys. Karena mungkin gua butuh masukan-masukan juga ke soal pemahaman gua. Oke? Kalau Udin, teman-teman, sekarang kita akan mengimport action-nya. Nih, action itu apa?
Action itu adalah fungsi-fungsi pada reducer tadi supaya kita bisa melakukan dispatch ya. Itu actionnya. Caranya gimana ya, import aja guys ya. Increment, decrement, sama increment by amount. Itu dari mana? From-nya dari salah kebanyakan ya. Bener deh. Dari features slash features counter di counter slice. Ini. Oke. Jadi kita sudah import nih ya dari counter slice-nya, dari feature-nya. Oke. Kalau udah kita akan bikin beberapa button di sini. Johari Perdana Iqbal, MacBook versi apa bang? Ini MacBook M1 Pro 2021. Button, misalnya add. Button sama dengan, gak usah add lah. Apa bahasa subtract anjir? Tambah aja, tambah. Ini kurang. Oke. Kita tambahin event handling di sini, on, click. On click-nya apa? Dalam kurung, increment. Habis itu yang di bawah berarti on click, decrement. Oke. Kalau udah kita coba. Loh, nggak nambah bang. Ada bug nih. Ada yang bisa bantu gue nggak? Kira-kira apa sih bug yang terjadi? Gua increment, decrement nggak nambah nih guys. Fungsi dispatch apa? Maksudnya Jen, fungsi dispatch apa? Fungsi dispatch apa tuh maksudnya dia bertanya atau dia mengasih statement fungsi dispatch apa? Ya gimana teman-teman? Selamat datang teman-teman yang baru join. Ini sudah hampir ujungnya sih. Dispatch-nya. Kenapa dispatch-nya so tanya, fungsi dispatch apa? Oh itu. Sudah diimport belum, Bang? Sudah diimport kok. Bikin apa, Bang? Ini bikin website tapi menggunakan Redux untuk Global State Management. Semangat, Bang. Thank you, Pelikan. Thank you juga sudah nonton. Halo, selamat datang calon software engineer hebat. Wih, Keju, mantap. Datang-datang membawa semangat ya, guys ya. Tadi apa tuh dispatch-nya nih, kata So nih. Sudah diimport, sudah STVN. Coba lihat codingannya, kayak gini codingannya, increment, decrement. Gua kasih kisi-kisi. Kenapa itu nggak berubah kira-kira? Dari diagram ini. Kenapa kita sudah memanggil increment, decrement, tapi tidak terjadi. Nggak ke-trigger dispatch, Bang. Nah, nggak ke-trigger dispatch-nya. Supaya dispatch-nya ke-trigger gimana? Supaya dispatch-nya ke-trigger. Mantap. Betul sekali. Dispatch-nya diselubungi dalam increment di sini. Keju hadir bang, aku mahasiswa RPL semester 4. Mantap. Gokil. Event handler-nya bang, cakep. Itu ke spill tadi. Memang gue sengaja sih sebenarnya spill supaya nggak terlalu memakan waktu. Tapi nggak apa-apa. Oke. Dispatch. Kayak gini. Kalau udah berhasil, ya. Teman-teman sudah berhasil menggunakan Redux untuk state yang sederhana, yaitu menambah value pada counter. Adult content, anjay serem. Bahasa pengalaman apa nih bang? JavaScript. Pelikan bang, kalau mau belajar dari awal dari mana bang? Bisa dari roadmap.sa, lihat konten-konten gue juga boleh. Habis itu galau bang, AI bantuan buat ngoding yang lu pakai apa? Gue tuh nggak pakai AI sih sejauh ini. Bang, ini setup awal Redux kan, kalau ada state global baru yang mau dibuat gimana bang? State global itu maksudnya menambah state tambahan nih. So, anjay keren, mantap bang. Kita keren bos, sudah bisa pakai React Redux malam ini, gokil. Berapa Sapulidi belajar coding berapa bulan bang? Nggak bulan sih, bertahun-tahun ya sampai sekarang. Oh, menambahkan state baru. Oke, pertanyaan yang bagus. Gimana caranya menambahkan state baru? Iya, gue nggak contohin tadi ya. Tinggal teman-teman tambahin aja di sini. New value misal di sini ya. New value .20 di sini. Tapi gue nggak tambahin ininya ya. Gue nggak nambahin reducernya. Jadi kalau mau nambahin state-nya di sini. Nanti barulah ditambahin misalnya increment new value misal gitu ya.
state.value titik 2 sama dengan 1 gitu misalnya. Habis itu kita ubah di homepage-nya, berarti kita akan tambahin increment new value ya kalau nggak salah ya. Nah, berarti kalau di sini mana nih? Di sini count use selector. Nah, supaya biar kan berarti kan harus kayak gini kan. Const new value misalkan gitu ya. Use selector state.counter apa itu new value tadi. Gini ya. Nah, menurut gua ini bisa kita rapin. Ntar kita tampilin dulu, toto nggak nampil kan, konyol maksud gue. New value, gini. Perlu gua refresh kah? Iya, karena store-nya kan berubah. Nah, meledak. Karena apa nih? Belum kita import. Kita belum ekspor ya, increment new value ya di sini nih. Increment new value di sini. Nah, yang ini gue kasih tahu aja biar cepet. New value-nya 0. Oke? Berarti kalau mau nambah state baru lagi, berarti nambah satu line lagi, Bang. Nah, ini gue kasih tahu, teman-teman nggak perlu harus kayak gitu. Dan gue saranin jangan import seluruh state pada reducer tersebut, pada slice tersebut, pada satu komponen kalau dirasa nggak dipakai semuanya. Pakailah yang butuh-butuh aja ya. Jadi teman-teman tinggal cut kayak gini. Seharusnya bisa sih kayak gini. Nah, jadi yang di-return itu adalah objek. Nah, objeknya apa? Nah, di sini nih. Value sama new value ya kayaknya. Gini nggak ya? Kita coba dulu ya, guys ya. Everybody. Kita refresh. Value is not defined. Oh, mungkin kayak gini. Oh, salah. Bukan objek. Tapi seperti ini nih. Jebret sama di sini. Aduh. Bisa nggak ya? Gua rasa sih bisa sih harusnya ya. Nah, ini bukan titik koma, anjay. Cannot distract. Bisa. Bohong lu. Kayak gini. Oke. Jadi dipakai array, jadi kiri kanan nih. Jadi ini nggak usah value. Teman-teman bisa namanya count. Sama itu new value ya. Tadi itu sebenarnya bisa sih. Cuman error ada semikolon ternyata. Oke. Aku Tavi baru pertama bikin tugas di VS Code, buka TikTok langsung muncul EVP coding. Nah, berarti pertanda Anda harus follow dan Anda harus ngoding. Itu APK-nya apa, Bang? Kenapa orang-orang tuh suka bilang APK ya? Padahal ini bukan APK sih, ini software. APK itu untuk Android doang. Aku tembok, aku diam. Bang, Vue sama React enakan mana? Aku pecinta React. Tapi Vue itu asik sih. Cuman karena gue lebih sering pakai React aja, jadi gue jatuh cinta sama React. Bang, tips baca dokumentasi. Oh, boleh. Randoism, cara memahami logika coding yang efektif gimana? Berarti gue asumsikan ini reverse engineering ya, atau membaca codingan yang ada, habis itu kita baca, habis itu kita mengerti. Sesimpel, teman-teman harus tahu dulu setiap line ini isinya apa. Kayak navigate ini isinya apa? React router gitu. Untuk melakukan perpindahan halaman. Gitu. Atau misalnya ini try catch ini untuk apa gitu. Jadi sebenarnya dimengerti dulu sintaksnya sih. Jadi akan terbentuklah sebuah cerita pada potongan-potongan tersebut. Somai, ada channel YouTube nggak, Bang? Ada. Ada channel YouTube gue di TikTok gue di bio ya guys ya. Oke, kita lanjut. Mana nih payloadnya, Bang? Nah, kita akan coba yang menggunakan payload ya guys ya. Nah, yang menggunakan payload itu kita akan bikin sebuah button di sini. On click. Nah, dalam kurung dispatch. Increment by amount. Di sini increment by amount dalam kurung, misalnya kita tambah 3 di sini ya. Nah, di dalam increment by amount ini, kita tambahinlah sebuah objek. Nama objeknya adalah payload, key-nya, misalnya 3. Gini nggak ya? Ini gini deh. Salah.
Oh salah, bukan payload, tapi langsung 3 nih. Oke gini. Gini nggak ya? Iya kayak gini nih. Loh. Nah, jadi payload itu apa? Nah, yang kita kirim sebagai sebuah parameter pada fungsi increment by amount. Gitu. Mana tadi? Nah ini. Jadi state action.payload. Nah, yang tadi gua contohin itu, misalnya, ini kan payload nih. Jadi payload itu adalah isi key pada objek actionnya. Gitu. Jadi lu nggak perlu tambahin lagi payloadnya lagi gitu. Bubble B, tiba-tiba nemu live react, apakah pertanda harus mulai belajar lagi? Tim Mobile Dev here. Wah, belajar react aja nggak apa-apa guys. Bagi teman-teman yang belum follow, boleh banget ya. Di follow, biar nggak ketinggalan info-info mengenai JavaScript, ataupun pas gue live, ataupun kalau misalnya teman-teman mau nanya, sebenarnya lebih enak nanya di Discord, karena gue akan lebih aktif di Discord, karena TikTok itu gue nggak matiin notifnya ya, supaya gue nggak kecanduan ya guys ya. Jadi thank you banget teman-teman, boleh di follow biar nggak ketinggalan informasinya sekali lagi. Dan ini adalah React Redux yang kita lagi sharing bareng. Efek baru join, liatin sambil pelanggan. Tenang saja, Gli. Anda stay terus sambil selesai live ini, berarti Anda sudah punya berkomitmen untuk mau mengerti walaupun... Nail, biasa live jam berapa? Di sekitar jam 8.30 ke atas. Kalau weekdays mungkin, ya jam segitu juga sih. Azi, use effect itu seperti mounted kah bang di kayak di view? Gue bisa bilang enggak, karena use effect ini adalah salah satu hooks yang paling unik di React dan susah banget dibeda-bedain disama-samain dengan library lain. Tapi use effect ini intinya adalah sebuah hooks untuk life cycle, di mana dia bisa mount, dismount atau destroy kalau di view tuh, unmount, will update, updating, dan sebagainya gitu. Jen, jadi pusing kapan kita pakai Redux, kapan kita pakai konteks? Gak perlu pusing, Jen. Kalau lu rasa software atau web yang lu bikin tuh ternyata nggak kuat, nggak butuh banget sebuah global state management, dan lu rasa dengan konteks saja udah cukup, ya udah konteks aja gitu. Serius, enak bet atuh. Use effect itu seperti mounted. Sebenarnya Azi nggak enak malah. Bagi beberapa orang bilang. Karena jadinya tuh nggak ada perbedaan gitu loh. Kayak kapan ini di unmount, kapan ini di store. Jadi nggak spesifik function gitu. Ada yang bilang nggak enak gitu. Rasya dulu kuliah pernah struggle atau ngerasa nggak ngerti gitu bang? Wah sering banget. Sering banget Rasya. Tapi ya dicoba dipelajarin dulu lah ya. Karena dulu waktu itu pas kuliah, di hati kecil saya cuma bilang, kalau nggak ngoding, gue mau ngapain lagi gitu. Maksudnya kayak gue nggak kepikiran aja gue mau jadi apa selain software engineer kali. Mungkin jadi MC kali ya. Cuman saya tidak terlalu suka ya sebenarnya. Sekali-sekali boleh. Dulu skripsi apa bang? Ini skripsinya saya tunjukin aja ya. Di IEEE Explore, teman-teman cari saja autornya Ruli Saputra. Ini dia, publication topiknya tuh Artificial Neural Network ya. Nih. Ada di IEEE. Gil, pahit-pahitnya telan aja nggak sih kok? Iya. Tapi nggak tahu kenapa ya, gue merasa dulu kuliah tuh seru banget sih. Ada pahitnya kayak belajar kalkulus. Itu pahit sekali ya. Cuman ya seru aja lah. Bang, kapan waktunya yang tepat menggunakan use callback dan use memo? Nasi goreng, pertanyaan itu sudah tidak relevan lagi kalau sudah pakai React 19. Karena React 19 itu punya salah satu mekanisme yaitu namanya React Forget. Jadi intinya adalah lu nggak perlu lagi masukin use callback atau memo. React atur sendiri kapan dia akan memoization setiap variabel ataupun function. Tapi kalau belum menggunakan React 19, React sebelumnya, maka yang bisa gue bilang, pakailah use memo ketika ada sebuah function kayak filter, find yang dimana melibatkan array yang gede banget gitu. Jadi dengan use memo itu kan jadi kalau array-nya berubah ya jalanin, tapi kalau array-nya nggak berubah ya nggak filter terus gitu. Sama dengan use callback.
use callback jangan dipakai di semuanya. Dulu gue gitu ngodingnya. Semua function gue use callback karena gue rasa gue mau optimize performance ya guys ya. Tapi ternyata itu memberatkan memori. Jadinya anti pattern. Kalkulus susah. Wah, stop Genastor. Halo Farrell. Ya. Kalkulus susah bagi gue, tapi gue rasa lu nggak susahan harusnya. Karena ini my friend ini cerdas ya. Lulusan PTN ternama. Itu ML ya bang, belajar di mana? Ini ML gue belajar di... Jadi di kampus tuh ada satu mata kuliah namanya Artificial Intelligence. Ada machine learning deh di jurusan gue. Kita belajar itu, tapi nggak full. Karena waktu itu... belajar itu, cuman akhirnya gue ikut kayak sebuah program intern. Bukan intern sih, program intensif belajar machine learning. Data science, sorry. Habis itu gue merasa, gue suka juga nih ngerjain itu. Akhirnya skripsi gue make ini. Bang, lu belajar Golang nggak? Belum ada case-nya sih untuk gue harus belajar. Ini sebenarnya skripsi ini tuh intinya adalah, jadi nanti ada artikel-artikel, isi artikel, nanti machine learning model gue itu akan mengenerate ini kategori apa sih gitu. Ada 5 kategori. Pokoknya sport bla 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 gitu. PDM apa ya? Bang, aku sambil belajar pakai React buat capstone-ku, tapi belum terasa beda sama HTML biasa ya. Harusnya udah mulai terasa beda sih, karena dengan React itu lu bisa nempelin ini nih. Nih kayak gini nih. Tempelin variabel di sini langsung gitu. Jadi beda. Thank you banget teman-teman. Kalau yang belum follow boleh di-follow dulu ya. Biar nggak ketinggalan pastinya info-info kalau gua nanti live ataupun misalnya gua sharing something gitu. Apakah ini sudah selesai guys? Menurut gue ini belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena udah deh. Sebenarnya ini nggak perlu nih. Nggak deh, perlu deh. Maaf. Nah, gitu. Suka CV. Gue semester 6 nggak paham ML, bingung skripsi mau ambil apa. Skripsi nggak harus Mobile Legends ya, guys. Skripsi Mobile Legends. Lucu banget lu, Rul. Maksudnya skripsi nggak harus machine learning ya. Oke. Skripsi itu tidak perlu harus machine learning. Ada juga skripsi yang misalnya bikin bikin sistem untuk sebuah case tertentu gitu. Atau misalnya nggak usah machine learning, recommender system juga bisa sih. Arel, bang, aku masih bingung Redux. Soalnya aku tugas akhirnya mau pakai Redux, tapi takut ditanyain penguji. Memang penguji nanya sampai pakai Redux atau enggak ya? Dosen sekarang canggih juga ya. Boleh dijelaskan lebih, dielaborasi nggak Arel? Kira-kira kenapa harus pakai Redux? Kedua, kenapa penguji itu mengetes Redux? Karena setahu gua, skripsi yang gua dulu tuh, yang dilihat tuh adalah metodenya. Kecuali lu skripsi soal Redux. Gilang Ramadan, bikin sistem informasi pakai WordPress aja. Silahkan. Laventi, bang, cara coding buat token kripto gimana? Hah? Kalau gua bisa, gua sedang ngoding itu. Gua nggak tahu deh, memang bisa ya? Aku tembok, aku diam, LSTMRN. Bisa tuh buat klasifikasi pemain noob di mobile. Itu bisa. Dari cara dia komen di game. Kan biasa orang toxic tuh noob ya? Ini nggak sih? Azi, bang, selain use effect sama use set ada yang kah? Soalnya saya hanya tahu itu doang. Masih banyak use lainnya. Yang terbaru tuh ada namanya use doang. Mana ya? Di X19 tuh ada use doang kalau nggak salah. Ada use form state, ada use doang, ada use form status, ada use optimistic. Nah, tapi ini nanti nggak perlu harus dipelajarin sekarang karena sekarang belum semua project tuh mengimplementasi React 19 ya. Dan ini masih baru banget. Tapi yang perlu dipelajarin satu lagi namanya reference. Jadi useref itu intinya adalah sebuah hooks untuk menempel listener lah, kayak reference pada sebuah komponen gitu. Oke, gitu guys. Oke, Zulkazeve, gue akan upload ke YouTube. Nah, sampai sini, sebenarnya React Redux-nya udah kelar. Gue akan summarize dulu, baru kita akan lanjut ke, mungkin kalau mau ngobrol-ngobrol, mau nanya boleh. Oke. Ini adalah summarize-nya. Di menit berapa nih? 124. Jadi summarize-nya adalah React Redux itu adalah sebuah library JavaScript yang dimana mempermudah kita dalam mengatur state-state yang bersifat global.
State yang bersifat global seperti apa sih? State